ternyata orang Indonesia itu dianggap yang bahasa Inggrisnya paling lumayan gitu dibandingin negara-negara Asia yang lain gitu. Jadi mereka tuh kalau ngobrol sama kita tuh cepet nangkepnya gitu, nggak pakai mikirnya gitu. Jadi bener-bener yang sampai orang-orang Asia yang lain juga kayak kamu bisa sih gitu fluently gitu kan gitu. Padahal kita udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wonder People, ketemu lagi dengan saya Melani dari Wonder Home Library Channel. Kali ini saya bersama teman-teman yang cantik-cantik dan solihah, sama Mbak Ari Dewi dari Tebet dari Jakarta dong. Jakarta dong. Tebet itu Jakarta kan? Iya di Jakarta. Oh Jakarta ya. Tebet Jakarta. Ini TK dari mana TK? Dari Bogor. Bogor Ciamas ya. Sama lah Cibubur ya. Nah kita ini lagi kumpul-kumpul ceritanya, lagi curhat-curhat gitu ya. Karena kita sama-sama pernah dulu tinggal bareng di Amerika gitu. Nah, lagi mengenang. Nah, iya mengenang ya. Jadi kayak penasaran aja sih sebenarnya gitu ya, Teh ya sama Mbak Ari. Itu tuh kalian tuh pernah nggak sih mengalami hal yang sama dengan yang aku rasakan dulu di pas datang ke Amerika gitu. Kayak dulu tuh aku pertama datang itu kayak yang kaget gitu ya dengan keadaan di sana, ya cuacanya juga ya terutama. Kemudian bahasanya dan lain-lain. Mau belanja aja susahnya. Karena bukan susah sih, panik duluan, bisa nggak ya gitu. Kalau ditanya nanti aku nggak ngerti gimana jawabnya, jangan dia nanya apa aku jawab apa gitu, kayak gitu sih. Nah coba deh, aku pengen tahu nih TK sama Mbak Ari nih kayak gitu nggak sih, atau ada hal-hal yang lain sih gitu yang membuat kalian culture shock ya, bahasa kerennya gitu. TK duluan yang lebih senior. Ya sih. Iya, TK tahun berapa? Aku tahun 2017 awal. 2007. Iya, 2007 awal. Iya. 2007 awal. Oh, kalau aku 2007 akhir teh beda tahun berarti ya? Iya, berarti lebih senior aku ya. Asik. Senior. Kalau Mbak Ari baru ya? Berarti yang Baru kemana? baru gimana? Ini anak Masih muda. TK gimana? Waktu tahun 2007 itu seperti apa? Ya sebenarnya nervousnya aku tuh dari sebelum ke Amerika ya. Dari mulai pertama kali ngurus visa itu udah kerasa deg-degannya, udah mulai ngebayangin di sana tuh seperti apa. Tapi ya aku bayangin dulu itu kayaknya kan suka nonton film tuh. Korban film gitu. Seperti yang di film-film enggak ya kayak gitu. Terus pas sampai bandaranya juga lumayan sih kerasa seperti 10 tahun lebih maju dibandingkan negara kita gitu. Udah mulai dari turun dari bandara tuh udah rasanya Wow. Iya. Apa di mana TK ininya landingnya? Aku di Columbia, Missouri. Dan alhamdulillah waktu itu aku dijemput kakak kelasnya suami, ya alhamdulillah cukup Yang nggak nyari-nyari ini ya? membantu. Wow gitu ya. Gitu. Dan aku udah dipesenin sih sama teman aku, awas ya jangan sampai nanti kerudung lu yang nanti disangkanya punya Batman dipinjem katanya. Kayak cave gitu ya, pikirannya kayak kerudung terus ya cave terus diminta kayak betul. Ada hal lain lagi ya? Apalagi ya, iya itu dari segi apa namanya pembangunan juga pasti beda. Terus infrastruktur lebih kayak mungkin lebih kayak kebangunan udah kayak gini banget ya, bagus banget gitu ya, pasti norak lah ya baru. Iya. Terus bahasa juga ada sih perasaan kayak takut nggak bisa ini gitu, tapi karena ada suami juga lebih secure sih, pasti Lebih pede ya kalau ada suami. Kalau nggak ada suami ini gimana? Waduh mah. Pas sendiri gitu. Ya pasti sih kalau menurut aku ya namanya culture shock ya. Culture shock itu pasti ada sih. Cuman yang paling ngebantu itu biasanya lebih kayak ke kakak kelas, dan aku kebetulan adanya di family housing ya, di perumahan yang memang khusus untuk student. Jadi ya mirip-mirip lah dengan aku yang istri ada anak-anak yang memang jagain anak-anak, dan alhamdulillah sebenarnya bisa diatasi sih culture shocknya. Ya maksudnya nggak
terlalu membuat ini yang kayak depresi ya. Aku soalnya pernah nyampe sana tuh kayak yang bener-bener aduh biasa kumpul-kumpul di rumah gitu ya sama saudara-saudara, terus kayak pagi-pagi kumpul yuk ngerujak apa-apa gitu kayak bersosialisasi, dan tiba-tiba di sana nggak ada orang gitu karena winter kan. Itu kayak yang ya Allah ini di dunia mana gitu kan ya. Akhirnya sampai aku berdoa, ya Allah mudah-mudahan aku ingin pulang sekarang juga sampai kayak gitu karena pengen bener-bener kayak gak betah banget, betul awal-awal banget ya. Yang Mbak Rin gimana ceritanya? Kalau ini kan berarti 7 tahun kemudian, tahun berapa? 2014. Artinya kan 7 tahun kemudian ya. Itu Udah di Indonesia. Di Indonesia juga udah mulai oke gitu udah mulai ya. berubah ya. Udah canggih gitu. Di Indonesia tuh udah pertama Jakarta ya. Di Jakarta ya, ibu kota gitu kan, jadi udah banyak mall-mall, udah biasa pakai kartu, udah lumayan lah canggih gitu kan. Tapi jadi lebih ke yang antara excited gitu ya, ketemu sama kita pindah ke hijrah gitu ya, hijrah ke negara yang kita nggak kebayang lah sebelumnya bakalan ke Amerika gitu, tinggal di Amerika walaupun cuma 2 tahun. Terus tapi ya itu super excitednya sama pendidikan anak-anak gitu kan, pasti beda lah gitu. Kalau dari cerita-cerita di Google kan beda banget gitu. Tapi ya itu tadi, begitu dateng ya mungkin kalau bandara mah biasa aja gitu ya, tapi begitu ngelihat udara itu kan yang kayak refreshing banget lah gitu. Terus udah gitu sampai di Bloomington juga yang bener-bener masih hijau gitu kan. Nah, terus masih ada deer, masih ada squirrel gitu ya. Jadi jadi yang bener ini dikira itu Amerika tuh bakalan isinya tuh gedung-gedung gitu. Ternyata memang kita dapat kotanya yang masih cantik gitu ya, bener-bener kayak kota pelajarnya di sana gitu, di Indiana. Jadinya bener-bener sesuatu yang kok malah ternyata ini ya gitu ya. Cuma ya culture shocknya tuh lebih ke yang ya itu tadi, nggak bisa bahasa Inggris kan, bener-bener bisa sih bahasa Inggris jaksel ya kan? Jadinya nggak pede aja gitu kan, kalau ketemu orang palingin ya say hi gitu, abis kalau misalnya dia ngajak kamu ngaruh makanya nggak berani ngajak duluan karena apa, takutnya ditanya balik kan, nggak bisa jawab. jadi bener-bener ngomong apa nih. Jadi bener-bener ngandelin suami gitu. Tapi memang beda ya, maksudnya ketika kita memutuskan untuk menerima tawaran beasiswa untuk keluar itu kan pasti kan kita menyiapkan termasuk anak-anak gitu kan. Tapi ternyata beda gitu yang dipelajarin di sekolah di Indonesia gitu sama yang di sana tuh bahasanya ya memang nggak perlu se-grammar itu gitu. Jadi emang malah kita tuh disupport gitu sama orang-orang lokalnya untuk it's okay gitu, nggak usah mikirin kamu salah apa benar gitu. Saya yang akan mencoba memahami gitu. Jadi dan dilalah ternyata orang Indonesia itu dianggap yang bahasa Inggrisnya paling lumayan gitu dibandingin negara-negara Asia yang lain gitu. Jadi mereka tuh kalau ngobrol sama kita tuh cepet nangkepnya gitu, nggak pakai mikirnya gitu. Jadi bener-bener yang sampai orang-orang Asia yang lain juga kayak kamu bisa sih gitu fluently gitu kan gitu, padahal kita udah menurut kita udah sangat itu udah maksimal banget ya. Terutama Cina itu ya, Korea India, beda itunya ya, cara lidahnya tuh beda, jadi susah banget cara mengucapkannya. Walaupun mereka lancar gitu, tapi kadang kita sempat mikir juga apa ya. Iya lebih susah sih tulisannya juga. Mereka kan ada tulisan yang berbeda ya kalau nggak salah, jadinya lebih lagi tapi pronunciation-nya juga berbeda ya. Itu dari berarti ya komunikasi pertama komunikasi. Jadi selalu mengandalkan suami gitu. Jadi kalau misalnya mau ke ya pokoknya berurusan dengan sekolah anak-anak kah atau apa gitu, nggak bisa sendiri gitu, nggak pede aja gitu. Itu di awal. Berapa lama itu kayak gitu? Berapa lama ya, kayaknya sampai terakhir sih 2 tahun di sana. Beneran kalau berhubungan dengan yang beneran bule gitu ya. Asli gitu. Yang beneran ya kayak dan formal gitu kayak kayak harus gitu. daftar apa, harus kayak ngisi formulir apa, kayak kantor kayak gitu-gitu ya. Pokoknya bukan jawaban yes no itu pasti. Tapi kalau berhubungan dengan masyarakat biasanya bisa aja kayak di lingkungan apartemen itu kan banyak orang Asia juga yang tinggal di sana. Ngobrol biasa aja kan, harus ada suami tuh. Enggak, ya kalau sama tetangga karena dia juga susah kan. Jadi kadang-kadang ya pokoknya kita nyambung ya. Jadi kayak ini aja bahasa aja gitu, makanya ya udah walaupun abis itu nanti di rumah baru mikir
sebenarnya kita tadi nyambung nggak sih gitu ya. Iya sama orang-orang gitu ya. Oh, iya, nah kalau kalau misalnya, nah apa sih kayak di Indonesia tuh kayak gini, kita tuh selalu balik lagi ke Indonesia gitu, kayak ada nggak sih yang dibanding-bandingin gitu, kayak ini di Indonesia tuh kayak gini, pertama kali di sana itu stresnya itu apa? Apa-apa dibandingin sama ke kurs rupiah. Jadi begitu datang misalnya mau beli apa gitu. Misalnya mau beli apa gitu sesuatu, jadi mahal banget gitu kalau di rupiah berapa gitu. Pokoknya pertama kali ke sana tuh pasti ngelihat harga terus di kursnya di convert ke Indonesia rupiah, jadinya kayak mahal ya. Padahal di sana itu misalnya $7 ya, $7 makan ya. Kalau di rupiah kan kok jadi banyak, jadi di atas 100.000 gitu kan, jadinya mikir. Nah, kalau ini kan padahal $7 itu di sana murah gitu ya. Terus mereka ada hal lain nggak kayak tentang kayak sehari-harinya gitu teh, kayak sehari-hari kan ketemu tuh tetangga-tetangga gitu, ada kesulitan berkomunikasi nggak sih kayak gitu? Iya pasti sih ya teh, kalau komunikasi lebih sebenarnya itu kan tipikal, balik lagi ke tipikal kita ya, orang kita ya seneng ngobrol. Ya mau orang nggak ngerti, mau dia bilang excuse me what do you kamu ngomong apa gitu, ya cuek aja sih. Kalau untuk kayak sosialisasi lebih kayak relax biasa gitu. Palingan kalau misalnya sama-sama nggak ngerti ketawa-ketawa aja. Gitu aja. Biar cepet. Tapi mereka ini ya, maksudnya santai aja kan. Artinya itu kayak yang berarti modalnya adalah PD. Ya betul. Kalau PD kayaknya it's okay, mereka nggak ngerti kita mau berusaha memahami mereka, berarti kan PD. Betul. Nggak jadi masalah lah ya. Jadi ininya. Nah kalau dari sekolah tadi juga sama ya? Iya, kalau di sekolah karena anak-anak juga waktu itu masih kecil-kecil dan bisa dibilang apa yang paling berbeda ketika anak-anak sekolah di Indonesia dengan di sana? Apa hal yang sangat berbeda tiba-tiba kayak yang kok di sini gini, di Indonesia gini gitu. Yang kita tuh harus menyesuaikan gitu. Banyak sih, banyak banget ya. Anak-anak itu di sana lebih mandiri ya. Mandiri. Jadi lebih bagus artinya kan? Iya, bagus banget. Dan di sana sistemnya juga memang sudah di-create seperti itu. Jadi mau nggak mau anak-anak juga langsung ikut ya. Masih ingat deh waktu itu anak-anak tuh SD, waktu kita di Bloomington sih. Waktu aku di Columbia tuh anak-anak masih kecil kan. Jadi masih TK. Jadi nggak terlalu kerasa banget. Yang paling kerasa itu waktu di Bloomington. Anak-anak itu habis sholat tidur jam bis itu kan datangnya itu jam berapa ya, jam 7 kan. Anak-anak itu tergantung ini ya musimnya. Nah anak-anak itu bangun tuh bisa even sampai 5 menit sebelum bis datang, itu tuh udah bisa ya duduk jalan gitu ya. Dan itu tuh nggak ada masalah gitu. Aku tuh ya rasanya tuh senang banget gitu dibandingkan kalau kita di sini gitu. Kayaknya kalau di sini harus kita diingetin lagi dan karena mereka nunggu bus takut ditinggal. Iya, kayaknya buru-buru ya. Jadi ingat ya ini kalau di Indonesia itu sebelum jalan sekolah kan harus mandi. Budaya mandi. Mandi itu sebelum pergi, bangun tidur tuh mandi. Kalau di Amerika itu kita diketawain gitu kan. Malah mandi itu terakhir ya kalau di Amerika itu. Jadi selesai semua, udah selesai baru mau tidur baru mandi gitu. Jadi tuh kadang-kadang tuh kita masih pokoknya rempong sendiri gitu, harus mandi dulu gitu. Sebentar anak-anak jadi ya, tapi karena kita udah terbiasa gitu kan ya, patokannya masih azan ya, masih jadwal sholat kan, bukan pakai jam lagi. Jadi yang ya itu begitu ganti season gitu. Ya nggak boleh begitu waktu zuhur itu berarti makan siang gitu. Padahal kan kalau di sana itu zuhur tuh bisa jam 2 gitu kan. Kita udah kelaparan tapi tetap aja nunggu zuhur gitu kan. Subuh pun kita bangun early sebelum subuh gitu. Tapi kalau subuhnya jam 6 atau jam 7 jadinya keteteran gitu kan. Itu awal-awal tuh masih yang dengan waktu yang berbeda ya. Kan maghrib jam 9 masih terang gitu. Padahal kita mah udah kelaparan jam 9 kan, di sini di Indonesia tuh udah tidur gitu. Apalagi pas datang kan summer gitu ya, yang waktunya tuh panjang banget gitu. Jadinya aku winter. Oh, teh kapan winter? Aku ingat banget, aku salah pakai sepatu. Salah kostum. Iya. Kalau kostum kan gampang dia pakai jaket. Ini tuh aku pakai sepatu dan aku belum punya mobil waktu itu. Dan aku masih ingat ya, waktu itu ke masjid. Dari apartemen ke masjid itu pakai sepatu yang bukan sepatu hitam gitu ya. Dan itu tuh kaki tuh udah beku untuk nggak sampai ini sih. Oh iya. Itu lumayan. Iya. Karena nggak tahu kalau ini
Iya. Sama, itu juga aku pernah juga salah kostum. Jadi pakai kirain nggak kan di sana benar-benar harus lihat podcast ya. Penting setiap hari dan setiap mau pergi kemana. Aku tidak tuh. Akhirnya aku pakai baju ya dingin kan, ya udahlah pakai biasa aja kayak sweater. Ternyata ya Allah freezing. Itu sampai ini sakit kayak itu kayak frozen. Atau ini muka tuh beku ya. Sakit. Itu benar-benar sakit banget. Apa kayak frozen gitu kayak freeze ya. Nah itu benar-benar di situ harus lihat podcast tiap hari. Di Indonesia pernah nggak sih lihat podcast tiap hari? Belum ada Pernah ya. Maksudnya kita mau pergi kemana itu lihat nggak? Sekarang sih sekali ya. Sekarang iya jadinya. Ya, jadinya ya aware dulu kayak ya udah mau hujan gua yang penting bawa payung gitu kan. Di sana memang tiap pagi harus cek. Pernah nggak sih ngerasain anak-anak berubah? Dulu tuh mereka mandiri ya, sampai ke belajar aja mereka tuh hampir nggak membutuhkan untuk dibantu. Encourage gitu ya, mereka udah bisa self encourage. Sekarang anak-anak sih masih terbawa sebenarnya. Ini nanya sendiri jawab sendiri. Nggak apa-apa. Anak-anak masih seperti itu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 masih, cuman ada sedikit pergeseran. Pergeserannya itu yang paling pertama lucu sih. Hampir nggak pernah nanya belajar segala macem, tapi pas kesini-sini dia bilang kenapa ibu-ibu yang lain kok dibantu, kok saya nggak dibantu. Gitu nggak ada nggak Di kayak bantuin di Amerika. di sini kan di Amerika semua tuh serba mandiri kan. Oh iya, akhirnya di sini malah kita kebablasan. Maksudnya di sini Ngebawa. anak-anak ini nggak masih ke bawah nggak dari kebiasaan di sana, terus di sini berubah gitu. Gimana? Masih suka ngajarin belajar, terus masih ngebantu semua ini anak-anak gitu. Kayaknya sih kalau belajar mah nggak ada ini sih, maksudnya karena kan memang udah nilai keluarganya gitu ya, maksudnya dibentuk supaya mereka emang beneran mandiri gitu ya. Ya kalau ditemenin mah ya biasa lah, tapi nggak sampai yang harus diingetin. Pokoknya ya kalau misalnya mau belajar ya udah gitu, tapi kalau nggak ya udah, itu dia pilihan dia masing-masing gitu kan. Jadi tapi bedanya apa ya, kayaknya kalau di Amerika itu karena udah full kan, mereka tuh dari pagi sekolah terus pulang sore, abis itu di rumah kayaknya palingan ngerjain homeworknya lebih ke bukan PR yang banyak kerjain bukan apa kayak gitu susah ya, gitu ya. tapi lebih kayak misalnya baca poem ya. Iya, suruh baca buku, nanti dicari intisarinya apa. Ya sih sama juga kayak di sana itu kan memang anak-anak bener-bener di sekolahnya full, terus kemudian nggak dikasih beban yang berat ya. Mereka lebih santai sih di sekolah juga kan, nggak terlalu berat, jadinya itu anak-anak nggak perlu kita ajarin aja, mereka udah kayak oh it's fine gitu. Terus sampai ke rumah palingnya itu tadi kayak cuma dikasih literasi apa ngisi gitu, kamu baca buku ini isinya apa, udah gitu aja sih. Kayak kalau anak TK mah apa lagi, gambar doang udah nggak jadi masalah lah kalau kayak gitu. Nah ke Indonesia juga aku termasuknya sama sih, nggak banyak berubah, anak-anak belajar sendiri aja, terutama corona ya. Corona kan memang di rumah terus semuanya, dan harus itu beda lagi, itu setelah pandemi beda kasus lah. Cuman kalau awal-awal memang sih karena anak-anak nggak bisa bahasa Indonesia, artinya perlu banyak bimbingan iya gitu. Cuma lebih ke bahasa sih. Ini pas balik lagi nih, pas udah balik ke Indonesia. Iya, ke Indonesia itu gitu. Kalau di sana memang bagus sih dari sisi pendidikannya. Keren. Tapi berasa nggak sih, maksudnya gini, sewaktu kita tapi mungkin Teh Mel masih kecil-kecil ya anaknya. Kalau aku kan udah nomor 1 itu udah kelas 3 SD gitu kan. Jadi pas di sana itu cepet banget gitu, mereka bisa bahasa Inggrisnya gitu kan. Padahal di Indonesia kita nggak pernah pakai bahasa Inggris gitu ya, bahkan bahasa Inggris itu bahasa Inggris Jaksel gitu kan. Nah kalau pas di Amerika itu cepet banget mereka. Cuma berapa bulan sih? Sebulan 2 bulan langsung bisa? Iya, sebulan 2 bulan. Bahkan anak nomor 2 kan Down syndrome gitu ya, penyandang Down syndrome, dan dia bisa juga ya? Tadinya tuh di Indonesia tuh bisa sudah bisa 3 sampai 5 kata gitu ya, 3 kata lah gitu. Pas di Amerika kan jadinya blank lagi gitu, karena kan kalau penyandang kebutuhan khusus itu kan selalu di encourage buat belajar bahasa ibu gitu. Jadi aku tuh nggak pernah ngajarin dia bahasa Inggris sama sekali, total tuh nggak pernah gitu selama di Indonesia. Bisa bahasa Indonesia beberapa kata aja udah supaya nggak bingung kan. Nah, jadi begitu di Amerika dia tuh nggak ngomong apa-apa gitu, tapi dia tuh nyerap banget gitu. Jadi baru berapa bulan itu yang tadinya 3 kata bahasa Indonesia malah jadi 5 kata bahasa Inggris gitu kan. Maksudnya sekali ngomong tuh dia udah bisa cepat gitu. Udah bikin kalimat ya. Tapi begitu balik ke Indonesia itu lebih lama loh.
untuk ngomong bahasa Indonesianya lagi. Berarti untuk anak-anak punya kesimpulannya adalah anak Down syndrome lebih cepat belajar bahasa Inggris. Si kakaknya juga gitu, kakaknya juga lebih lama, lebih nyaman bahasa Inggris gitu Mungkin kayaknya. ini stimulus yang didapat sama mereka itu lebih stimulus itu banyak dan mereka udah jadi cepat gitu. Enggak. Iya, Bahasa iya, ininya ya. Ya. Lebih banyak ngomong. iya. Iya, masa kalau di Indonesia kan juga semuanya pakai bahasa Native ya. Indonesia gitu kan. Tapi ya kayaknya lebih nyaman gitu. Kayak misalnya sekarang kan mereka kalau marah-marah juga tetapnya Pakai bahasa pakai Inggris. bahasa Inggris gitu. Kayak lebih mantap gitu. Benar. Kayak, berhenti kamu. Stop it. Itu tuh kayak yang lebih just gitu Iya, kayaknya. sama kayak kita kan kalau di Amerika ya mau marah-marah sama bule jadinya pakai bahasa Indonesia aja gitu biar Dan kayak, pertama dia marah biar nggak sakit hati gitu ya. Kedua biar enak aja gitu. itu ya berarti ya dari Teh sisi Mel belum cerita loh yang mana? culture shocknya Teh Mel. Oh iya tadi ya itu tadi aku tuh merasa lonely ya karena winter juga nggak ketemu orang itu pertama ya. Yang kedua Dan belum ada komunitas Indonesia ya. oh iya karena aku belum, kalian kan udah ada Iya. jadinya lebih enak ya. Aku Karena TK udah ketemu langsung komunitas Indonesia. ketemu sama aku Uni Rozi itu udah. Di Kolombia Karena udah ada. Oh di Kolombia dia pertama kali. Oh udah ada. Oh enak. Lebih Nggak enak. banyak sih sebenarnya, cuma memang di sana ada kakak kelasnya suami Oh. dan Ada yang ini ya, bukan menampung sih, Memang merangkul. tidurnya juga Jadi langsung. intinya helping banget ya komunitas Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian emang mau ke sana gitu ya, ke Amerika gitu atau ke negara lain, Dicari. itu tetap yang pertama kali dicari adalah komunitas gitu ya, komunitas komunitas Indonesia Indonesia. karena mereka emang benar-benar bahkan kita tuh awalnya nggak kenal malah jadi ngerasa lebih mirip saudara gitu ya, maksudnya bahkan nggak kenal pun tuh pasti welcome banget gitu. Kalau tahu wah ada orang Indonesia mau kesini tuh langsung Wah, yang disiapin kayak semuanya ya. open arm gitu ya. Iya betul. Terus ini cara kita berinteraksi itu kan beda ya. Di sana itu lebih individualis ya. Kalau di Indonesia sosialis. Jadi, Hai Wonder People, maaf ya tadi video obrolan kita terpotong. Kita lanjut aja ya. Tadi itu kita bahas bahwasannya di Amerika itu kan lebih ke masyarakatnya tuh individualis ya, dan di Indonesia itu lebih ke sosialis apa namanya ya, pokoknya seneng Sosialita gitu. sosialita. Jadi kayak senang berkumpul-kumpul gitu kan. Iya. Ngumpul, ngobrol Sosial sana, banget ngobrol lah, sini, gitu. kayak ngobrol ya di sana. Nah, mereka tuh nggak terlalu suka kan gitu ya. Tapi itu tidak mengurangi empati atau care mereka terhadap sesama ya. Termasuk terhadap binatang juga mereka sangat peduli ya, sama orang lain tuh juga peduli. Dan di Indonesia itu positif sebenarnya ya. Mereka suka berkumpul, terus kemudian silaturahim lah ya, terus kemudian care gitu, kayak dalam tanda kutip sih care-nya itu kadang terlalu care jadi kepo ya, kayak ngurusin orang gitu, terlalu ngurusin orang gitu. Kalau di sana kan nggak ada tuh yang nanya-nanya kamu ininya di mana, sekolahnya di mana, kerjanya di mana, terus gajinya berapa, terus nggak kerjanya ngapain aja, itu tuh kayak nggak, itu tuh bukan pertanyaan yang Iya, lumrah iya. di sana kan gitu ya. Kalau di Indonesia kan itu tuh antara dia memang benar-benar peduli sama kita atau kepo gitu, tuh jadi perbedaannya tipis gitu ya. Nah, cara bersosialisasi gitu di sini ya kayak salah satunya misalnya bukan salah satunya, contohnya ke ini juga ke dokter gitu ya. Udah kita ngumpul di dokter gitu terus kita ngobrol-ngobrol Kalau tuh biasa. kalau di Indonesia kan kita kalau sakit langsung ke puskesmas misalnya terus ngantri gitu ya. Kalau di Amerika itu kita nggak bisa langsung gitu, walaupun lagi sakit apapun gitu, kecuali mau langsung ke UGD gitu. UGD, Kalau ER. misalnya mau ke atau enggak ini deh hamil di sana gitu kan, kita mau periksa dokter gitu, itu Nggak bisa. langsung yang datang ke klinik terus Daftar, mau periksa gitu. periksa, nggak gitu, tapi telepon dulu, terus make appointment dulu, dokternya jadwalnya hari apa aja gitu kan, terus habis itu baru kita bisa dapat jadwal kalau misalnya nggak full seperti itu. Jadi kalau misalnya saat itu misalnya keluhannya aduh ini pengen mengeluh gini dikit dulu gitu sampai benar-benar dapat appointment-nya. Terus sama itu ya USG juga gitu. Jadi kalau di Indonesia kan itu udah otomatis USG gitu ya, kalau misalnya ke dokter obgyn. Ini mah beda lagi Kalau ya. dia nawarin dulu kamu USG nggak, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi kayak bukan suatu kewajiban untuk mengetahui keadaan ini ya, keadaan bayi lewat USG gitu, karena dokter-dokternya juga kayak yang udah ahli Udah banget kayak gitu. dipegang-pegang tuh, Dipegang ini gitu, kepalanya cukup, oh iya diameternya segini, Iya. itu tuh kayak ngerasain gitu ya, terus detak nadinya juga udah ngerasain gitu ya.
Terus kalau di USD juga kan nggak langsung mau di USD nggak langsung di USD nggak, tapi ada dokter USD Iya, khusus beda jadinya. lagi dokternya. Jadi nggak sama organnya tapi kan sama dokter USD-nya. Iya, hal-hal kayak gitu di Indonesia memang kita nggak menilai mana yang lebih baik Iya, sebenarnya. Hanya berbeda cara, berbeda sistem aja. Di sana kita harus appointment, kalau di sini kita langsung bisa gitu. Ya pastinya ada plus minusnya sih. Iya. Sebenarnya. Oke, itu tentang dokter ya, kayak tentang appointment ke dokter gitu. Kalau tentang sekolah ya, di sekolah nih, gimana nih Mbak Eka sama Teh tukar nih, Teh Eka sama Mbak Ari tuh nyari gimana sih ke Amerika? Terus kan banyak nih orang datang ke Amerika, bingung kan, aku sekolahnya aku di mana gitu. Nah ya. itu tuh cari sekolahnya tuh ya. Kalau di Amerika sebenarnya relatif lebih mudah sih menurut aku. Jadi kayak memang dari pemerintah itu kan udah menyediakan public school ya. Ada juga mungkin private ya, dan private itu biasanya kan lebih mahal dan berbayar. Kalau yang public sih ya sama kayak di Gratis Indo. ya. Iya. Dan biasanya juga per distrik kan, sama lah kayak di sini. Dan Zonasi, sistem Iya. zonasi. Sekarang ya makanya Di sekarang begitu kita pulang ke Indonesia gitu ya, sistemnya udah mulai mirip Mirip, gitu ya. ada. Jadinya Iya. nggak terlalu, kitanya udah biasa juga di sana begitu modelnya. jadi kalau di sana tuh mensiasatinya mau sekolah yang bagus, biasanya orang tuanya tuh Pindah pindahnya rumah. deketin Deketin sekolah. itu. Cari sekolah dulu Dan baru persyaratannya juga gampang banget, cuman ditanyain record imunisasi dan langsung masuk gitu. Kalau misalnya ada Nggak yang ribet belum- ya. dia nggak- cuma by age aja ya, berdasarkan Betul. umur. gampang lah kalau Sama sih, tapi di sini juga kan public schoolnya apa, sekolah negerinya juga kan cuma Sama itu ya? aja. Malah sampai SMP SMA juga umur doang. gitu. Cuma deh aja bagus-bagus nggak akan bisa ini kalau umurnya. Kalau zonasi berarti kan kalau di Amerika itu kan kayak kamu tuh tinggal di sini. Ini sekolah itu nggak boleh kayak menolak dia sekolah ke situ. Jadi jangan iya. khawatir kan gitu ya. Kalau dia tinggal di situ, Betul. jangan khawatir kalau nggak diterima di sekolah Iya. itu gitu kan ya. Nah kalau di Amerika kalau aku lihat sih nggak terlalu ada yang namanya perbedaan signifikan antara satu public school dengan public school yang lain. Iya. Toh kayak nggak ada tuh yang teladan, Iya, yang betul. super kayak semuanya sama. Gitu. sebenarnya ada sih. Nah kalau di Indonesia tapi lebih gimana? ke misalnya di downtown, aku pernah ngobrol dengan Mbak Retno kan, beliau cerita lebih kayak pergaulannya gitu. Misalnya kalau di downtown itu lebih anak-anaknya lebih banyak yang nakal-nakal dari keluarga yang broken iya, iya. home atau yang banyak yang divorce. Tapi lebih ke anak-anaknya. Kalau Iya. kualitas guru mah sama ya. Kalau iya, kualitas tapi sekolah sama ya, Putarnya. kayak sekolah gedungnya sama, fasilitasnya Iya. sama, kayak kualitas SDM-nya semua sama gitu kan. Hanya juga masalah sih itu aja sebenarnya. pergaulannya. Sebenarnya tergantung, kayak misalnya kita kan beruntung ya deket kampus, itu tuh otomatis tuh kayak dapetin guru-gurunya yang bagus dan gedungnya juga mungkin fasilitasnya yang bagus. Jadi kayaknya nggak sama semua sih. Dan coba sekarang kalau misalnya di downtown itu banyak yang misalnya banyak yang ini, ada beberapa yang bermasalah, kita juga pasti nggak akan masukin di situ. Ya berarti kan artinya ini ya inputnya ya kayak input anak-anaknya Betul betul. apa namanya yang mungkin sedikit berbeda ya kayak background Background. family ya yang membedakan gitu. Makanya kenapa orang-orang kemarin itu pada pengen di yang dekat di Edinburgh sorry, yang dekat Bloomington Kampus. apa namanya? Yang dekat kampus Bloomington. Elementary school. Elementary apa? Nah, pokoknya yang dekat situ. University. Itu tuh banyak pengen ke situ karena itu kan dekat sekolah, dekat kampus ya. Kampus. Jadi notabene itu banyak anak-anaknya pun yang dari high education level education ya. Jadi kayak mungkin pengen banget ya di sini gitu kayak anak gitu. spesi temanku di Sherwood sama. Kayaknya anakku di sini nih gitu. Makanya pindah misalnya kayak gitu. gitu. Kayaknya ini tuh lebih baik dari situ. Padahal kan sama saja dari sisi fasilitas. Tapi tadi kata TK mungkin pergaulannya. Sama banyak pendatang juga kan, jadi anak-anak yang student internasionalnya banyak di situ, jadi Iya. otomatis ini Betul, jadi toleransinya tinggi kan ya kalau sering bertemu dengan berbagai macam Diversity-nya ini berasa dapat kalau banget. di sekolah. Iya. Kalau sholat gimana sholat? Ini kan banyak muslim di sana. Di sana kan nggak ada public school yang menyiapkan Iya sholat sih. ya. Karena kita Kalau minoritas. anakku malah itu apa? Sampai sholat di itu maksudnya karena dia pemalu ya. Maksudnya dia tuh nggak pernah mau izin sama gurunya gitu. Maksudnya bener-bener Saya izin sholat itu nggak mau. introvert banget mah nggak perlu deh. Kalau bisa nggak ngomong nggak akan ngomong gitu. Termasuk sholat pun gitu. Dia nggak pernah ngomong sama teman-teman yang mau sholat gitu. Jadi dia cuma duduk di ayunan
Jadi biar Orang disangka kaya. teman-temannya dia tuh dia lagi menikmati ayunan, padahal dia lagi Dia sholat soalnya gitu. sambil ayunan. Nggak tahu itu diterima apa enggak, itu Allah alam ya. Belum balik juga sih, Waktu itu jadinya ya. masih ya udah oke lah, tapi minimal dia tetap menjalankan gitu. Sebenarnya sih nggak dilarang ya, tapi Betul. nggak difasilitasin juga. Karena gitu, kan nggak kita ada semua masalah. minority ya. Jadi kayak nggak ada fasilitas untuk sholat. Tapi memang untuk agama yang lain nggak ada ya. Iya. Kalau nggak salah. Jadi memang murni untuk sekolah ya sekolah. Ya sekolah. Kalau Teh Eka gimana? Kalau nggak salah Pak Ik kayak bikin tempat sholat bareng-bareng yuk gitu ya. Nah itu di mana tuh? Di library situ? Aku lupa di mana, tapi kebetulan kan di situ ada beberapa teman muslim dari selain Indonesia. Jadi mereka tuh suka janjian jam segini sholatnya di sini gitu. Oh gitu. Cuma Jadi aku sholat lupa, jamaah gitu ya, masya Allah. Ya, janjian. Janjian, saya jam segini kita di sini sholat kayak gitu. Aku sempat ingat, cuman lupa ingat. Tempatnya lupa ya. Lupa di mana. Kayak yuk janjian di deket apa library atau apa kalau nggak salah gitu ya. Terus nanti sholat bareng yuk kayak gitu. Sempat dengar itu si Nahiza juga pernah pada ikut bareng. Ya itu gitu aja mereka sama si satu Pak Ik gitu. satu ini Satu angkatan satu kelas. sama temen dari siapa ya itu lupa. Malaysia. Afrika. Oh, Afrika. Ya sebenarnya kalau mereka bilang juga misalnya mau di office nggak masalah Ya. sebenarnya kan. Sebenarnya toleransinya tinggi banget kalau di sana. Walaupun kita minoritas ya, itu mereka tuh kayak tidak membeda-bedakan ya. Apa bahwa kita agama Islam mereka bisa nggak insya Allah semuanya. Oke, jadi jangan khawatir yang mau ke sana bawa anak-anak untuk sekolah di sana gitu ya. Cari sekolah gampang, nggak semuanya bagus insya Allah. Terus juga sholat jangan khawatir ya. Nah untuk itu apa namanya? Udah sekolah enak, terus ini udah tahu semuanya gitu, kadang kita merasa nyaman ya di Amerika, kayak bahasanya juga udah mulai enak gitu ya, terus tadi sistemnya udah mulai beradaptasi macam-macam. Artinya kita kayak udah kayak di rumah sendiri ya. Nah itu gimana tuh? Sudah enak terus tiba-tiba kan harus kembali karena kan lama ya di sana, Bari 2 tahun ya, lumayan sih, TK hampir 10 tahun ya, 9 tahun lebih gitu. Nah itu kan butuh, udah enak gitu udah. Nah itu harus kembalikan ke Indonesia gitu. Nah itu piye gitu loh. Aku yang 2 tahun aja. Apakah mengalami culture shock again gitu ya, reverse culture shock kalau apa bahasa kerennya, atau ya udah kayak dulu lagi sama aja gitu, ke rumah sendiri mah santai aja, kayak asik gitu, kayak nggak ada deh culture shock. Gimana? Apakah mengalami culture shock juga? Kalau aku tuh malah lebih mudah meninggalkan Indonesia ke Amerika gitu ya, daripada pulang balik ke Indonesia gitu dari Amerika yang emang suasananya udah yang support banget gitu kan. Ya ada lah yang hal-hal kita sebagai minoritas di sana gitu kan, atau kalau mau makan makanan Indonesia, bawaannya mah pasti pengen makan makanan Indonesia gitu kan, Kangen tapi banget. kan nggak bisa jajan gitu ya. Ada lah alasan-alasan tapi itu lebih essential terasa gitu ya, lebih terasa sedihnya ketika kita meninggalkan sistem yang udah enak banget nih, yang udah dibangun sama pemerintah di sana tuh, yang udah bagus banget gitu, terus harus balik ke Indonesia yang udah kebayang tuh bakalan nemuin banyak banget lah tantangan-tantangan di Indonesia gitu. Terlebih lagi karena aku emang punya anak berkebutuhan khusus gitu kan. Nah, jadi pas balik ke Indonesia itu ya pokoknya ya kan emang harus balik gitu kan ya, harus mengabdi kembali kepada negara gitu. Pas balik ke Indonesia itu yang pertama kali yang berasa itu adalah ketika landing di bandara itu, kayak yang kita tuh tadinya hidungnya tuh ada filter, terus tiba-tiba filternya hilang gitu, jadi yang pas turun itu langsung yang pengen batuk gitu. Kayak kehentak juga itu. Jadi kayak Iya, langsung debu-debu cuacanya. langsung masuk gitu kan. Terus cuacanya juga ini ya pokoknya berasa banget lah. Yang paling berasa itu adalah ketika anak-anak yang terbiasa kalau di Amerika itu kita bisa jalan gitu ya, jalan di trotoar itu difungsikan sebagaimana mestinya gitu kan. Begitu di Indonesia karena kita kebiasaan jalan pagi, begitu jalan tuh trotoar kalau enggak orang dagang, kalau enggak mobil parkir, kalau enggak pohon disengaja ditumbuhin pohon-pohon gitu, yang jadi kita kalau jalan di pot-pot gitu ya. besar Oh, gitu yang kan, gede. mungkin mereka juga menghindari parkir di situ kan, jadinya tuh yang ya Allah itu awal-awal tuh begitu banget gitu, sampai yang ya ini kok sedih banget gitu ya, maksudnya Indonesia gimana ya, kapan ya bisa kayak di Amerika. Padahal itu sebelum ke Amerika baik-baik saja Iya, ya, karena nggak ada nggak ada masalah. pembanding ya, karena nggak ada pembanding, akhirnya jadi kayak yang
oh ya kok nggak gitu gitu ya. Padahal kalau nggak ke sana baik-baik saja Iya, tapi ya betul. harapannya kan pengen kayak gitu ya, lebih baik lagi. Karena udah nyaman di sana, apa kondisi jalanan sih, terutama sih itu aja pertama kali tuh yang aku sampai ingat sampai sekarang tuh begitu gitu loh. Tapi sekarang sih Indonesia, Jakarta terutama ya udah mulai trotoarnya besar-besar gitu. Udah enakan Ada lah. penataan yang bagus ya, Udah bagus perubahan. sekarang. Dan sekolah juga sangat berpengaruh ya, Razan terutama ya yang Down syndrome ya. Iya, sekolah jadinya sampai kita Bedanya jauh akhirnya kalau itu. memutuskan untuk homeschooling gitu kan, karena tidak menemukan, karena udah terlanjur idealismenya, udah yang carinya yang mirip Standarnya jadinya kayak gitu. Nah di sini ternyata nggak ada ya, akhirnya di take care sendiri ya. take care sendiri gitu. Tapi ya sama satu lagi, pengaruh ke anak juga kan, yang tadinya di Amerika itu setiap anak itu sangat dihargai gitu, yang dilihat tuh hanya kelebihannya aja. Betul. Gitu kan, yang setiap hari gitu, selalu disebut di sama gurunya tuh selalu dipuji gitu, you are awesome, you are, pokoknya Penuh appreciation kalau di sana. apresiasi sekecil apapun tuh diapresiasi gitu. Begitu di Indonesia yang kedengarannya malah kebalikannya gitu kan, malah dimarah-marahin, dikatain. Jadi, dan kebetulan memang mengalami gitu, anak aku tuh benar-benar mengalami yang dari disanjung-sanjung, terus begitu di Indonesia walaupun tujuannya bukan ke dia gitu, tapi ke temen-temennya, itu bikin dia jadi stres gitu. Setiap hari tuh ke sekolah tuh jadi sakit perut gitu, jadi kayak Kayak trauma ya jadinya. trauma Takut, gitu. takut di iniin gitu ya. Padahal itu sama-sama public school. Jadi di Amerika ikut public school, di Indonesia balik ke Indonesia akhirnya kita pilih public school karena cuma tinggal setahun lagi gitu kan di Indonesia, di SD gitu. Berarti anak-anak lebih kerasa ya Iya, terasa banget efeknya mereka. efeknya ke mereka. Kalau ibunya mah palingan ini aja ya, biasa kalau di Amerika mah kan nggak apa-apa rumah berantakan gitu ya, nggak ada nggak ada yang peduli, nggak ada bule-bule yang nyinyirin gitu. Kalau di Indonesia tuh jadi harus rapi-rapi Ada lagi. teman rapi-rapi dulu. Harus, oh iya, sama kalau di Amerika itu kan kita baju bebas ya, terserah kita aja gitu. Fashionnya juga Nah itu tuh aku kebiasaan beda. pakai PJs, Keluar pakai piyama ke mana, ke mall gitu enggak? ke Macy's, kemana-mana gitu kan ya. Tapi begitu di Indonesia kebiasaan itu Bawa-bawa. pakai piyama gitu, Ke training. sepatu training. Kita sekarang udah jadi tren loh pakai piyama. Iya, makanya balik lagi kan, berarti anak trendsetternya. Berarti pembawanya ini kayaknya awalnya dari Amerika ke sini. Tapi betul. Ini orang ngapain? Benar-benar. Apa namanya kayak Zahra gitu, dia ke dokter waktu di Amerika itu pakai training ya, sama baju kaos panjang terus biasa gitu, kayak bergo gitu. Kita di sini biasa aja ya gitu. Kalau di Indonesia ini kita udah dinyinyirin ya Allah katanya gitu. Dilihatin sama Tapi satpam sekarang coba. komunikasinya sudah mulai, cara berpikir orang sudah mulai berubah ya. Ya, tapi Artinya tetap bukan harus modal lipen di sini mah ya. Hari ya. Sekarang tapi diselamatkan oleh pandemi, jadi bisa. Kayak ke mall gitu, rambutnya dikucir-kucir apa digulung-gulung gitu kan, di sana Cek baik-baik aja gitu. saja, kayak bangun tidur terus langsung ke mall, terus kayak cuma pakai kaos terus rambutnya digulung-gulung terus masih kayak belum mandi, itu kan biasa. Kalau di sini Ini belum terbiasa. nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk Nggak juga sih. Gitu. Kalau ada duitnya mah. Iya, TK gimana? Melihatnya Lebih di apa ya? Indonesia ya kan, di Indonesia tuh kan Anak-anak ya? TK di Indonesia dulu begini, Oh, terus iya, kami iya, iya. mau pulang ke Indonesia lagi nih, ngalamin culture shock lagi nggak? Atau biasa aja gitu? Aku sih so culture enggak, tapi lebih kayak suka, bukan membandingkan ya, tapi lebih kayak ke idealismenya tuh kayak Naik ya? kuat dan suka apa ya, jadi agak ini gitu, ada gap gitu antara Idealisme dan kenyataan. Iya. Itu ada di tengah-tengah, jadi ada kekecewaan. enggak kecewa enggak, tapi pandangannya itu karena aku berpegang, menurut aku sesuatu yang baik kadang harus aku pertahankan, tapi kadang tuh teman-teman itu agak butuh waktu banget untuk memahami kalau aku tuh seperti itu gitu. Contohnya tuh kayak misalnya apa ya, tapi kalau nanti kalau aku inget lupa, tapi yang paling kerasa tuh kayak anak-anak gitu ya, hal-hal yang baik yang dari Amerika itu aku tuh kayak coba tetap pegang, misalnya budaya membaca. Terus mengapresiasi orang, terus menghargai yang kecil-kecil gitu kan. Betul. Jadi kayak itu aja sih, cuman kadang semakin kesini ternyata juga terdegradasi sih menurut aku. Iya, jadi luntur juga ya. luntur juga. Tapi memang kalau dari Amerika itu
betul ya, pulang pasti kita bawa buku banyak ya. Betul. Padahal sampai di Indonesia Nggak dibaca. tempelani aja yang akhirnya bikin Tapi aku bersyukur ya di Bikin library. ada library yang mirip-mirip Bagus di juga. Amerika, namanya Cinta Baca, aku promo ya. Jadi di Bogor teh. Iya di Bogor, dan memang itu pendirinya kan suaminya orang Amerika, dan Bawa-bawa ini alhamdulillah ya, Nana tuh saya ke sana seminggu tuh bisa minimal sekali seminggu, kalau enggak bisa 2 sampai 3 kali, dan sampai udah kenal sama itunya. Dan aku tuh kayak bersyukur banget bisa nemuin perpustakaan Di Jakarta juga banyak kayak perpustakaan besar nasional juga ada kan? iya, makanya dan itu yang ada bagus. tempat mainnya malah Iya, bagus. bagus. Tapi tetap mereka tuh kayak apa ya? Ya itu orang-orang Indonesianya atau Jakartanya lah ya, yang emang males gitu loh ke perpustakaan, bukan sesuatu yang Termasuk dirimu. iya termasuk aku bukan sesuatu yang apa ya, budaya budaya Belum gitu. jadi Kalau budaya kita buat kan mereka. di Bloomington itu kan bener-bener Itu kayak bawa juga ya, kayak anak tuh bawa buku segini nih minta dibacain gitu. Di sini kayak yang beda ya, tapi mudah-mudahan lah kalian pernah, yang teman-teman yang pernah di sana itu harapannya kan bawa ke Indonesia itu kayak bawa apa namanya, mengadopsi budaya di sana, terutama ya, budaya tepuk membaca tangan untuk gitu. Wonderful. Ada Wonder Home Library. Nah, minimal nggak usah untuk orang lain dulu sebenarnya ya, untuk diri keluarga dulu dan teman-teman dekat dulu. Mudah-mudahan TK juga nanti bisa di sana. ada di sana Ini teh perpustakaan. perpustakaan. Punya TK sendiri, Oh aku ada. bukan maksudnya ya, insya Allah. Enggak, di tempat aku pindah udah ada sistem library sana. Oh ya, Bagus ya. Iya. Apa orang ini apa perpustakaannya ya memang Yang yang dicinta baca itu. oh ya Cinta Baca iya. Layoutnya juga layout. Oh, iya? Iya, bagus. oh karena pernah tinggal di sana juga Bukan ya. pernah ya, orang sana ya. Orang Orang bule ya. Jadi nyaman banget. memang dibikinnya beneran kayak di sana gitu. Iya benar. Ya mudah-mudahan lah kedepannya budaya membaca Indonesia semakin tinggi. Kalau kalian tahu ada Baswedan itu sebenarnya Indonesia itu budaya membacanya tinggi. Iya. Itu baca WhatsApp itu kan paling lama. Serius banget. WhatsApp, Facebook, IG Facebook ya. sok deh, kalian berada di WhatsApp paling lama berapa? Paling lama seharian gitu. Ngecek, Baca. Tapi daya membaca apa minat, kan minat sih, kayak kemampuan membaca itu kan Literasinya dengan cara ya. itu beda ya, kayak buku-buku besar kemudian mengambil ilmuannya itu yang kurang, Iya, daya membacanya. Bukan kalau baca mah baca banyak sih gitu kan, banyak. Ya mudah-mudahan nanti kesananya ya gitu ya. Jadi sebenarnya sih banyak hal di Amerika itu hal yang baik yang bisa kita ambil di sini, tapi juga tidak menutup kemungkinan, maksudnya kayak di sana juga banyak hal yang negatif juga ya. Tapi ya kita kan benar-benar bisa ambil, tidak bermaksud membandingkan ya, kita itu sebenarnya hanya oh di sini begini, di sini begini ya. Kalau yang baiknya masa kita nggak mau ikut gitu, atau kita adopsi ya gitu. Tapi pertanyaan terakhir, kalau ada pilihan balik lagi ke sana, mau apa enggak gitu? Kalau balik lagi ke sana, kalau saya secara pribadi lebih pengen ke tempat lain lagi, kayak ekspor ke tempat yang lain bukan di Amerika lagi. Karena walaupun saya waktu kita berat banget meninggalkan Bloomington ya, ketika kita balik lagi ke sana nggak akan sama lagi, karena tidak ada kalian, tidak ada. Jadi beda sih, beda. Tetap beda, akan berbeda gitu. Kalaupun mau kembali itu tempat yang lain, suasana berbeda, dan mulai lagi dari awal itu akan culture shock lagi gitu. Justru culture shocknya yang dirindukan. Benar. Nanti Eka gimana? Mudah-mudahan. Kalau boleh memilih, mungkin pengen coba tempat lain. Tapi kalau nggak ada pilihan, ya terima. Kemana saja Allah membawa Ya, maksudnya kita Ari juga gitu. Maksudnya kalau ada pilihan gitu ya, cobain tempat baru lagi gitu. Berarti artinya senyaman-nyamannya kita di kota itu gitu ya, di ini, tapi tetap aja kita akan lebih memilih untuk tempat yang baru. Berarti kita bertiga-tiga challenging semua ini, suka apa gitu dengan ya. senang Aku pikir juga tadi jawabannya kita beda, ternyata sama. makanya Iya. Ari kaget juga. Beda. Benar, kayak itu kan ya hal-hal makanya hal-hal yang sudah kita tinggalkan kadang-kadang itu yang berkesan itu ketika kita sudah meninggalkan, sudah nggak ada Iya, gitu. betul. Balik lagi belum tentu sama Betul. rasanya. Makanya kita create something yang kayak move forward, jangan kayak nggak move on, jadi kita move back terus gitu. Aku ada pertanyaan nih. Kalian suka ngerasa ini nggak sih? Efek dari pernah tinggal di luar itu membekas, terus merasa kok gue nggak sama sih sama yang lain setelah pulang dari sana. Suka gitu nggak?
Yang Bukan lain sama yang lain tuh maksudnya maksudnya siapa? dengan teman-teman secara umum, dalam arti bukan kita merasa lebih baik, tapi kok ngerasa apa ya, kayak kita tuh kayak punya prioritas lain yang teman-teman tuh nggak prioritaskan, tuh jadi kayak mereka tuh nganggapnya tuh kayak kita tuh nggak sama gitu. Kalau aku sih, kalau aku merasa berbeda tidak. Kalau aku merasa apa, lebih toleran ya. Kayak kita pernah berada di tempat minoritas dan orang mayoritas mereka menerima kita, tidak apa, welcome gitu ya ke kita gitu. Nah, aku berada di Indonesia sekarang sebagai mayoritas, makanya aku ingin menjadi welcome sama Minoritas. merangkul orang-orang minoritas juga teh. Jadi lebih ke situ sih. Dan kita bertemu dengan berbagai macam orang di sana, berbagai culture, berbagai agama. Itu harmonis saja, terutama di tempat kita Bloomington. Kita nggak tahu di tempat Amerika yang lain, karena kan kita ngomongin tentang kita di Bloomington ya. Itu kita bisa berdampingan dengan berbagai agama, interfaith, kayak kita datang ke gereja, mereka ke ini saling understanding gitu ya. Maksudnya tuh kayak kita agamanya begini, dia gini. Walaupun begitu, kita tidak ikut agama mereka, mereka tidak ikut kita. Kita tidak sholat di tempat apa, istilahnya tidak menyembah itu, mereka tidak sholat itu. Jadi kayak gitu tuh bisa kok apa saling ini tuh hidup harmonis gitu. Nah di Indonesia, apalagi Indonesia itu banyak orang apa Islam, bukan banyak lagi mayoritas gitu ya. Dan tapi banyak golongan gitu. Nah sama-sama Islam loh gitu. Nah kenapa nggak harmonis gitu? Makanya yuk gitu, kayak gitu, yuk harmonis dong gitu, ayo saling merangkul dong, apalagi kita sama-sama Islam. Lebih kayak gitu sih, lebih toleransi kayak gitu. Ya sama Ari juga gitu, maksudnya Lebih mengedepankan. Beda ya, dulu dirimu iya. menganggap bahwa orang yang ke gereja kayak yang iya murtad tahu gitu. Setelah itu jadinya jadi lebih ke yang ke muka aja, open minded. minded. Ketika balik ke Amerika itu keluar tinggal di luar itu benar-benar ngebuka banget pikiran kita gitu. Tadinya tuh sampai jadi ngerasa ya ampun sempit banget ya dulu mikirnya gitu, bahwa yang ini tuh begini, yang ini tuh begitu gitu. Tapi setelah pulang dari sana tuh malah jadi lebih yang ya udah gitu, memang toleransi yang harus dijaga gitu kan. Nggak sempit lagi lah, maksudnya bukan cuma dalam hal agama ya, apapun dalam itu gitu. Betul. Kita lebih gampang cara berpikir orang gitu ya. Orang misalkan berpendapat ini beda itu it's okay gitu. Iya. Dulu kan kita tuh kayak berbeda pendapat kayak ini siapa kayak kotak-kotakan. Nah makanya pulang dari Amerika tuh kayak bener-bener cara berpikir kita tuh berbeda. Iya ya. Padahal Ari cuma 2 tahun loh, gimana kali? Sama ya, kayak aku mungkin beda dikit ya. Ya banyak sih yang pelajaran yang bisa didapat. Yang paling seru tuh gitu lah, study hard. Ya ke anak-anak tuh gitu, jadi kayak udah santai, bukan santai sesungguhnya, kamu tuh belajar aja udah, nggak usah mikirin dulu gue belum main belum apa gitu kan. Ya udah belajar aja dulu serius gitu, ntar kalau udah selesai your study hard ya udah habis itu boleh istirahat, boleh main sama teman. Jadi jangan lagi belajar mikirinnya main gitu kan, di sana gitu kan. Kalau mereka kan berpikirnya study hard play hard, kita ya play hard ya, kita ya masih dalam batas yang baik lagi tuh, lebih nanamin ke anak-anak seperti itu. Jadi itu sih salah satu yang baik menurut aku yang bisa dicontoh ya. Kayak kita kan nggak fokus ya, anak-anak itu kurang fokus gitu. Jadi kalau di Amerika tuh kadang gara-gara satu yang kecil bisa jadi profesor gitu. Iya, lebih kayak spesialisnya cuma gara-gara gitu doang gitu. Yang penting kayak seluruh inimu gitu, tenagamu, pikiranmu itu fokus on something gitu, kayak itu nanti pokoknya akan menjadi something gitu, walaupun dari nothing menjadi something gitu. Karena mereka study hard kan, ya habis itu play hardnya mereka ya gitu. Iya, ya sebenarnya banyak sih culture di sana yang berbeda, tentu aja pasti dimanapun pasti. Jangankan di Amerika, sebenarnya aku di Jogja, misalkan di Jakarta, di Bogor itu beda juga gitu ya, apalagi di Amerika gitu. Tapi yang paling penting, yang bukan yang paling penting, yang paling akan dinotis gitu ya dari semua orang yang datang ke Amerika, salah satunya adalah itu tuh kalau kita ketemu pasti ditanya, how are you gitu. Itu tuh nggak kenal, dimanapun itu mesti bisa ketemu papasan gitu, mesti nggak harus kenal, kayak betul.
pasti tanya, how are you doing? How are you doing? Terus nanti have a good one gitu pulang-pulang. Nah itu budaya-budaya yang baik kan gitu. Nah di Indonesia juga kayaknya bagus nih gitu. Assalamualaikum, apa kabar? Di Indonesia kakek gitu, siapa ya gitu, senang kita gitu kayak gitu kita ya. Nah makanya nih kita perlu tuh, kayaknya kadang aku sering juga sekarang itu suka sok kenal aja sama orang gitu, biarin aja bilang apa, ingin budaya-budaya yang baik itu kita terapkan. Kalau mereka ke Amerika nggak kaget. Nggak kaget, oh ternyata ada di Indonesia kayak gini. Atau sih kayak buka pintu gitu ya di Amerika itu, kalau kita buka pintu yang otomatis gitu ya ke Indomaret nih, di Indomaret ya yang dorong salah, tapi baliknya untuk itu ya Pakistan. Nah dorong gitu, nah kita tuh nggak boleh tuh kalau ada orang di belakang langsung kita lepas gitu, kita harus tahan dulu terus biar mereka masuk gitu. Nah kalau tidak melakukan itu termasuknya rude gitu, kayak kok nggak tahu manner banget ya, itu tuh kayak gitu-gitu di sana gitu. Terus ada juga, kalau semua orang tahu nih anak-anak di Indonesia di sana itu nggak manggil ibu, bapak, apa gitu, pasti nama gitu. Awalnya kaget banget sih, ini anak kecil manggil aku nama gitu. Padahal aku guru di sana gitu. Guru tuh bener-bener bilang aja, Melanie. Aduh kayaknya gimana, tapi karena itu awal-awal tapi karena ternyata itu sudah budaya di sana dan itu bukan menandakan mereka tidak sopan ya. Akhirnya aku beradaptasi gitu. Oh iya, it's okay gitu. Jadi sebenarnya hanya masalah ini aja. Iya, dulu tuh aku sampai yang pas awal-awal jadi kayak mau manggil sister tapi kok kayak enak banget ya. Benar. Karena kita biasa manggil mbak gitu kan. Sister gitu. Gimana gitu ya kayak gitu. Jadi ternyata bahkan ya itu guru dan kalau di sekolah itu tuh kita anak-anak kan ada driver ya, dan itu si Suzanne itu padahal udah nenek gitu ya, tapi dia tetap maunya dipanggilnya Suzanne tanpa Miss gitu kan. Ya mereka sebenarnya karena menandakan keakraban ya ketika memanggil nama gitu. Dan aku pun jadi keterusan kan, anak-anakku jadi nggak ada yang dipanggil kakak atau adik, jadi soalnya panggil nama aja. Itu sebenarnya lebih ke pergeseran ya sih, pergeseran nilai-nilai etika, culture teh ada yang budaya ya masih oke ya, toleransi kita mentolerir gitu. Tapi ini sebenarnya diskusi agak dalam sih. Untuk yang tinggal untuk memutuskan untuk tinggal hari tua di sana, aku melihat mereka pasti ada pergeseran budaya, pergeseran nilai-nilai agama, dan itu tuh terjadi. Itu sebenarnya agak butuh expert ya buat menjawab itu, tapi aku tertarik sih. Pergeseran-pergeseran itu biasanya tuh nanti nikahnya tuh dengan mixed up mereka tuh nikahnya bukan dengan orang Indonesia lagi, budaya mereka juga lebih. Ini orang Indonesia ya yang sana ya. Bukan cuma orang Indonesia, Temel. Aku melihat juga dari negara-negara Islam yang lain dan juga gitu. Nanti Islam ya terutama PPK ya. Nanti ada keluarga yang moderat untuk menerima itu, tapi ada juga yang keras banget. Malah nanti timbulnya tuh kayak pemberontakan dari diri mereka yang akhirnya agak ini juga. Seru ya kalau seru banget. Gitu ya. Seru banget ya. Ini culture yang berbeda itu kan susah ya dipaksakan terbentuk dengan sendirinya, karena mereka kan dari pagi sampai sore sekolah kan, di sekolah yang udah ya pasti mereka akan menyerap gitu budaya yang ada di sana, dan itu sebenarnya PR sih buat keluarga di rumah ya. Oh iya betul. Oh iya, orang Amerika yang di sana tinggal di sana, atau orang Indonesia sebenarnya yang tinggal di sana, kemudian sekolahnya lebih banyak di sana, di Amerika, pokoknya banyak di tempat sekolah lah. Nah memang kalau kita ingin menerapkan tetap budaya-budaya ketimuran, itu tugasnya adalah di rumah, karena di luar itu udah benar-benar jauh banget gitu. Makanya ketika kita di rumah tidak gitu, ya sudah terima saja, mereka akan menyerap itu secara semuanya gitu. Makanya kan banyak sekali orang-orang yang dari non Amerika itu di rumahnya benar-benar bahasanya, culture-nya itu dijaga. Ketika makanya mereka dua-duanya dapat gitu. Nah yang salah termasuk aku salah satunya gitu. Nah kuatnya adalah budaya mereka yang mempengaruhi anak-anakku. Akunya di rumah nggak terlalu kuat. Apa lebih bahasa? Makanya apa lebih apa? Dari bahasa mereka jadinya nggak bisa bahasa Indonesia, padahal aku sama suami misalnya bahasa Indonesia ya, tapi nggak kuat gitu ini penekanannya atau disiplinnya, akhirnya mereka menguasainya bahasa Amerika gitu. Kalau dari sisi keislamannya masih dapat aku, karena kita sholat tetap mengajarkan sholat, tapi banyak juga di Amerika itu yang nggak kuat juga, akhirnya anaknya nggak sholat, budaya ke sana, cara berpakaiannya juga ngikut ke sana gitu, kayaknya bener gitu.
mereka nggak menganggap merasa itu salah nggak gitu. salah bahwa itu benar gitu. Ya Karena udah, teman-temannya begitu, lingkungannya Betul. begitu, lebih kuatnya seperti itu. benar. Makanya di rumah tugas kita. Tapi aku melihat sekarang di Indonesia juga kan nggak beda jauh ya sama Amerika, dalam arti mereka bisa mengakses di internet Oh, iya. itu dengan mudah. Jadi aku pikir yang dibilang sama Teh Mel itu bagus ya. Jadi aku kayak ngerasa rumah itu ya tempat kita Iya. kembali untuk anak. Betul Teh, apalagi sekarang udah anak-anak itu nggak, dulu khawatir di sekolahnya begini, sekarang mah nggak usah khawatir, bukan khawatir di rumah di sananya, tapi di rumah juga kita mah khawatir sekarang Teh. Kalau kitanya tidak di rumahnya benar-benar memegang nilai-nilai value keluarga kita, agama kita, anak-anak Mau Surfing, kayak gimana kayak pun gitu surfing ya. kemana-mana gitu tuh kayak yang di rumah padahal di depan mata kita gitu, itu udah yang diserap adalah yang ini gitu. Makanya anakku misalnya sering tuh ngomong, bunda itu kok anak temanku ngomongin gay sama bisex apa gitu ya di statusnya gitu, itu sebenarnya apa sih gitu kan. Nah kayak gitu kalau orang tua misalnya nggak tahu kan kita jadinya nggak bisa ngasih tahu. Iya. Nah kalau ada yang Nyari nanya tahu. begitu jadinya oh begini ya nak, gini. Nah makanya tugas orang tua kali ini pada masa ini itu lebih berat dari masa-masa yang lalu gitu. Karena pergaulan, kalau dulu anak-anak itu pergaulannya di sekolah, udah aja di sekolah Teh. Sekarang pergaulannya seluruh dunia Teh, bisa akses kemana saja. Pergaulannya loh, tapi dirinya di situ. Nah itu, tapi ininya udah penuh dengan itu. Nah itu tugas kita ya. Banget. Tapi bismillah. Jadi kita ada ini ya, school terus shock terus ke parenting. Iya benar. Jadi parenting ya, maaf ya. Oke, ini kayaknya jadi kemana-mana tapi ya kalau ngobrol sama mama memang seru sih. Ya pokoknya makasih ya Mbak Eri sama PK udah sharing ya. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol-ngobrol yang lain. Aku tuh senang kalau ngobrol begini sama teman-teman ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya. Tapi pada dasarnya memang di dunia ini nggak ada yang pasti dan stagnan. Yang ada adalah perubahan gitu. Yaitu perubahan. Yang berubah adalah itu perubahan itu sendiri gitu. Nggak ada yang tetap gitu. Makanya dimanapun kita berada itu tuh kita perlu menyesuaikan dan beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang sekitar gitu ya. Jangan sampai ego kita mengalahkan local wisdom di sana yang akhirnya akan meruntuhkan toleransi dan lain-lain. Kita perlulah respect, menghargai orang-orang di tempat tersebut gitu ya. Makanya ketika kita di Indonesia ya kita menyesuaikan dengan di Indonesia juga. Tapi tetap nilai-nilai yang bagus kita ambil, kita terapkan juga. Yang di Amerika aja gitu juga, kita menyesuaikan dengan culture di sana, tapi ya yang baik-baik saja, tapi yang buruk kita tinggalkan gitu ya. Dan seperti ada pepatah mengatakan bahwa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, insya Allah kita tuh akan survive kalau kita bisa beradaptasi gitu ya. Karena zaman dulu kenapa manusia purba itu musnah karena mereka tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa beradaptasi dimanapun kita berada dan menebar manfaat dimanapun kita berada. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita omongkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teka. Terima kasih Mbak Ari. Salam literasi.